Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Ulia, NIM 2030111140 dari lokal PGMI 2D. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang keterampilan sandi dalam pramuka. Pengertian sandi. Sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti menyembunyikan atau rahasia. Sandi merupakan salah satu cara yang dikenal untuk mengirim suatu berita atau pesan yang sifatnya rahasia. Dalam hal ini, yang dapat mengetahui isi pesan tersebut hanyalah pihak penerima dan juga pengirim. Sandi di dalam pramuka merupakan suatu media yang digunakan dalam pembelajaran dan dianggap bagus, baik itu untuk pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, atau maupun pramuka pandega. Hal ini dikarenakan sandi pramuka dianggap dapat melatih ketelitian, kecerdasan, daya ingat, maupun konsentrasi. Dalam menyampaikan sandi pramuka, tidak boleh disampaikan sembarangan, karena dalam penyampaian harus diperhatikan golongan pramuka sendiri. Hal tersebut dikarenakan agar dalam penyampaian pembelajaran dapat dengan mudah tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu sendiri. Manfaat sandi pramuka. 1. Sebagai komunikasi antara anggota regu pramuka. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. 3. Meningkatkan daya ingat. 4. Sarana permainan dalam kegiatan pramuka. 5. Sarana belajar anggota pramuka sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, macam-macam sandi. 1. Sandi angka atau nomor. Yang dimaksud dengan sandi angka yakni merupakan salah satu jenis sandi pramuka dengan mengaplikasikan sejumlah angka pada tiap-tiap alfabet, di mana pada huruf A dapat disimbolkan dengan angka 1, sedangkan huruf B bisa diartikan sebagai angka 2. Begitupun seterusnya sebagai pada huruf Z, yang berarti nomor 26. Contoh dalam penulisannya ialah seperti misalkan kalian akan menuliskan kata pramuka, maka kalian bisa menggunakan sandi ini dengan 16, 18, 1, 13, 21, 11, 1. Yang kedua, sandi Morse. Sandi Morse yakni merupakan sebuah sandi pramuka yang pertama kali diciptakan oleh Samuel Finley Brazos Morse, di mana pada sandi ini tersusun atas sejumlah kumpulan titik dan garis yang nantinya akan menyusun sebuah huruf atau suatu kalimat. 3. Sandi kotak 1. Sandi kotak 1 terdiri dari huruf-huruf yang menjadi kode dalam sebuah kotak berbentuk menyilang dan vertikal horizontal, yang terdiri dari 9 kotak. Huruf A sampai huruf R berada di kotak vertikal horizontal dengan susunan menyampaikan mulai dari kotak 1 AB, 2 CD, 3 GH, 5 IJ, 6 KL, 7 MN, 8 OP, 9 QR. Sedangkan ST, UV, WX, dan YZ berada pada kotak dengan bentuk menyilang. Sandi kotak 2. Pada dasarnya, sandi kotak 2 sebenarnya enggak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada sandi kotak 1. Perbedaannya ada dalam satu kotak diisi oleh 3 huruf alfabet. Jadi untuk membedakannya bisa kita lihat dari model titik yang ada. Lalu, selain itu, jika pada kotak sandi 1 terdiri dari 2 macam kotak, vertikal, horizontal, dan menyilang. Nah, pada sandi kotak 2 hanya terdapat satu kotak yang berbentuk vertikal horizontal. Sandi AZ. Sandi AZ masih termasuk sandi dasar dalam kegiatan kepramukaan. A sama dengan Z adalah kata kunci dalam sandi ini. Cara membuatnya adalah: pertama, tulis huruf A sampai dengan huruf M dengan spasi cukup lebar. Kedua, di bawah setiap huruf A sampai dengan M ditulis huruf Z sampai dengan huruf N. Ditulis setiap huruf persis di bawah huruf yang berada di atasnya sesuai urutan. Kemudian sandi AN. Cara membaca sandi AN sangat mudah. Sandi ini hanyalah saling mengganti antara dua deret urutan abjad. Deretan pertama terdiri dari atas huruf A sampai dengan M, sedangkan deretan kedua terdiri atas huruf N sampai dengan huruf Z.
Untuk membaca dan membuat sandi AN, caranya tinggal menggantikan huruf yang ada deret atas dengan huruf yang ada deret di bawah. Pada materi sandi, kita bisa menggunakan metode praktek. Metode praktek adalah suatu metode dengan memberikan materi pendidikan, baik menggunakan alat atau benda seperti diperagakan, dengan harapan siswa menjadi jelas dan mudah sekaligus dapat mempraktikkan materi yang dimaksud di dalam suatu saat di masyarakat. Metode ini memberikan jalan kepada para siswa untuk menerapkan, menguji, dan menyelesaikan teori dengan kondisi sesungguhnya melalui praktek. Peserta praktek atau latihan akan mendapatkan pelajaran yang sangat baik untuk mengembangkan dan menyempurnakan keterampilan yang diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.